Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belis Makasi dengan NIM A1H1240033, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, angkatan 2024, Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas video saya mata kuliah pengantar pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Siti Rahmaniar Abu Bakar SPD MPD. Bab 1. Sifat hakikat manusia dan pengembangannya. A. Sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia menjadi bidang kajian filsafat, khususnya filsafat antropologi. Ini menjadi keharusan oleh karena pendidikan bukanlah sekedar soal praktek, melainkan praktek yang berlandasan dan bertujuan. 1. Pengertian sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dengan hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan banyak kemiripan, terutama jika dilihat dari segi biologis. Bentuknya misalnya orangutan, bertulang belakang seperti manusia, berjalan tegak dan menggunakan kedua kakinya, melahirkan dan menyusui anaknya, pemakan segala, dan adanya persamaan metabolisme dengan manusia. 2. Wujud sifat hakikat manusia. Pada bagian ini akan dipaparkan wujud sifat hakikat manusia yang tidak dimiliki oleh hewan, yang dikemukakan oleh paham eksistensialisme dengan maksud menjadi masukan dalam membenahi konsep pendidikan, yaitu A. Kemampuan menyadari diri. Kaum rasionalisme menunjukkan kunci perbedaan manusia dengan hewan pada adanya kemampuan menyadari diri yang dimiliki oleh manusia. Berkat kemampuan menyadari diri yang dimiliki oleh manusia, maka manusia menyadari bahwa dirinya memiliki ciri khas atau karakteristik diri. B. Kemampuan beresistensi. Dengan keluar dari dirinya dan dengan membuat jarak antara aku dengan dirinya sebagai objek, lalu melihat objek itu sebagai sesuatu, berarti manusia itu dapat menembus atau menerobos dan mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya. Kemampuan menerobos itu bukan hanya dalam kaitannya dengan soal ruang, melainkan juga dengan waktu. Dengan demikian, manusia tidak terbelenggu oleh tempat atau ruang ini dan waktu ini, tapi dapat menembus ke sana ke sini, ke masa depan atau ke masa lampau. Kemampuan menempatkan diri dan menerobos inilah yang disebut kemampuan beresistensi. C. Kata hati. Kata hati atau conscience of man juga sering disebut dengan istilah hati nurani, hati lubuk, suara hati, pelita hati. D. Norma. Jika kata hati diartikan sebagai bentuk pengertian yang menyertai perbuatan, maka yang dimaksud dengan norma atau yang sering juga disebut dengan etika adalah perbuatan itu sendiri. F. Tanggung jawab. Kesediaan untuk menanggung segenap akibat dari perbuatan yang menuntut jawab merupakan pertanda dari sifat orang yang bertanggung jawab. Wujud bertanggung jawab bermacam-macam. Ada tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada masyarakat, dan tanggung jawab kepada Tuhan. Tanggung jawab kepada diri sendiri berarti menanggung tuntunan kata hati, misalnya dalam bentuk penyesalan yang mendalam. Tanggung jawab kepada masyarakat berarti menanggung tuntunan norma-norma sosial dalam bentuk tuntunan berupa saksi-saksi sosial yang seperti cemoohan masyarakat, hukuman penjara, dan lain-lain. Bertanggung jawab kepada Tuhan berarti menanggung tuntunan norma-norma agama, misalnya perasaan berdosa dan terkutuk. F. Rasa kebebasan. Merdeka adalah rasa bebas atau tidak merasa terikat oleh sesuatu, tetapi sesuai dengan tuntunan kodrat manusia. Dalam pernyataan ini ada dua hal yang kelihatannya saling bertentangan, yaitu rasa bebas dan sesuai dengan tuntunan kodrat manusia, yang berarti ada ikatan. G. Kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak adalah dua macam gejala yang timbul sebagai manifestasi dari manusia sebagai makhluk sosial. Yang satu ada hanya oleh karena adanya yang lain. Tak ada hak tanpa kewajiban. Jika seseorang mempunyai hak untuk menuntut sesuatu, maka tentu ada pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi hak tersebut. Sebaliknya, kewajiban ada oleh karena ada pihak lain yang harus dipenuhi haknya. H.
Kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan adalah sesuatu istilah yang lahir dari kehidupan manusia. Penghayatan hidup yang disebut kebahagiaan ini meskipun tidak mudah untuk dijabarkan tetapi tidak sulit juga untuk dirasakan. Dapat diduga bahwa hampir setiap orang pernah mengalami rasa bahagia. Untuk menjabarkan arti istilah kebahagiaan sehingga cukup jelas dipahami serta memuaskan semua pihak sesungguhnya tidak mudah. B. Dimensi-dimensi hakikat manusia serta potensi keunikan dan dinamikanya. Pada butir A telah diuraikan sifat hakikat manusia. Pada bagian ini, sifat hakikat tersebut akan dibahas lagi dimensi-dimensinya atau dimiliki oleh dari sisi lain. Ada 4 macam dimensi yang akan dibahas, yaitu yang pertama dimensi keindividualan. Listen mengartikan individu sebagai seseorang, sesuatu yang merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dibagi. Selanjutnya, individu diartikan sebagai pribadi. 2. Dimensi kesosialaan. Bagi bayi yang lahir dikaruniai potensi sosialitas. Demikian kata M.J. Lagerfeld. Pernyataan tersebut diartikan bahwa setiap anak dikaruniai benih kemungkinan untuk bergaul. Artinya setiap orang dapat saling berkomunikasi yang pada hakikatnya di dalamnya terkandung unsur saling memberi dan menerima. Bahkan menurut Lagerfeld, adanya kesediaan untuk saling memberi atau menerima itu dipandang sebagai kunci sukses pergaulan. 3. Dimensi kesusilaan. Susila berasal dari kata su dan sila yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. Akan tetapi, di dalam kehidupan bermasyarakat, orang tidak cukup hanya berbuat yang pantas jika di dalam yang pantas atau sopan itu misalnya terkandung kejahatan yang terselubung. 4. Dimensi keberagamaan. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk religius. Sejak dahulu kala, sebelum manusia mengenal agama, mereka telah percaya bahwa di luar alam yang dapat dijangkau dengan perantaran alat inderanya, diyakini akan ada kekuatan supranatural yang menguasai hidup alam semesta ini. C. Pengembangan dimensi hakikat manusia. Ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu 1. Pengembangan yang utuh. Tingkat keutuhan perkembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh 2 faktor, yaitu kualitas dimensi hakikat manusia itu sendiri secara potensial dan kualitas pendidikan yang disediakan untuk memberi pelayanan atas perkembangannya. Selanjutnya, pengembangan yang utuh dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu wujud dimensi dan arahnya. Dari wujud dimensinya, keutuhan tersebut antara aspek jasmani dan rohani, antara dimensi keindividualan, kesosialaan, kesusilaan, dan keberagaman, antara aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Dari arah pengembangannya, keutuhan pengembangan dimensi hakikat manusia dapat diarahkan kepada pengembangan dimensi keindividualan, kesosialaan, kesusilaan, dan keberagaman secara terpadu. Keempat dimensi tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 2. Pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang tidak utuh terhadap dimensi hakikat manusia akan terjadi di dalam proses pengembangan jika ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani. Misalnya, dimensi kesosialaan didominasi oleh pengembangan dimensi keindividualan, ataupun dominan efektif didominasi oleh pengembangan dominan kognitif. Demikian pula, secara vertikal ada domain tingkat laku yang terabaikan penanganannya.
Pengembangan yang tidak utuh berakibat terbentuknya kepribadian yang pincang dan tidak mantap. Pengembangan semacam ini merupakan pengembangan yang patologis. Bab 2. Pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Pengertian pendidikan. 1. Batasan tentang pendidikan. Pendidikan, seperti sifat sasarannya yaitu manusia, mengandung banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks. Karena sifatnya yang kompleks itu, maka tidak sebuah batasan pun yang cukup memadai untuk menjelaskan arti pendidikan secara lengkap. Di bawah ini dikemukakan beberapa batasan pendidikan yang berdasarkan fungsinya. Yang pertama, pendidikan sebagai proses transformasi budaya. Sebagai proses transformasi budaya, pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewaris budaya dari satu generasi ke generasi yang lainnya. B. Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistematik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. C. Pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Pendidikan sebagai penyiapan warga negara diartikan sebagai suatu kegiatan yang terancana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. D. Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. E. Dimensi pendidikan menurut GBHN. GBHN 1988 memberikan batasan tentang pendidikan nasional sebagai berikut. Pendidikan nasional yang terakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas dan mandiri sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya, serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. 2. Tujuan dan proses pendidikan. A. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Karena itu, tujuan pendidikan memiliki dua fungsi, yaitu memberi arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. B. Proses pendidikan. Proses pendidikan merupakan kegiatan memobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Bagaimana proses pendidikan itu dilaksanakan sangat menentukan kualitas hasil pencapaian tujuan pendidikan. 3. Konsep pendidikan sepanjang hayat. Konsep ini akan dikemukakan secara rinci karena mendasari arah baru di dunia pendidikan. Ide dan konsep pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup yang secara operasional sering pula disebut pendidikan sepanjang raga. Unsur-unsur pendidikan. Proses pendidikan melibatkan banyak hal, yaitu subjek yang dibimbing atau peserta didik. Peserta didik bersatu sebagai subjek didik. Pandangan modern cenderung menyebut demikian oleh karena peserta didik adalah subjek atau pribadi yang otonom. Ciri khas peserta didik yang perlu dipahami oleh pendidik ialah individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas sehingga merupakan insan yang unik. B. Individu yang sedang berkembang. C. Individu yang menumbuhkan kebimbingan individual dan perlakuan manusiawi. D. Individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. 2. Pendidik. Yang dimaksud dengan pendidik ialah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan yang dengan sasaran peserta didik. Peserta didik mengalami pendidikannya dalam 3 lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. 3. Interaksi edukatif antara peserta didik dan pendidik.
Interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. 4. Materi atau isi pendidikan. Dalam sistem pendidikan persekolahan, materi telah diramu dalam kurikulum yang akan disajikan sebagai sarana pencapaian tujuan. 5. Konteks yang mempengaruhi pendidikan. Yang pertama, alat dan metode. Alat dan metode pendidikan merupakan dua sisi dari satu mata uang. Alat melihat jenisnya, sedangkan metode melihat efisiensi dan efektivitasnya. C. Pendidikan sebagai sistem. 1. Pengertian sistem. Banyak definisi yang digunakan untuk memperjelaskan arti kata sistem, diantaranya sebagai berikut. A. Sistem adalah sesuatu kebulatan keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal ini atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh. B. Sistem merupakan himpunan komponen yang saling berkaitan dengan bersama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan. C. Sistem merupakan himpunan komponen atau subsistem yang terorganisasikan dan berkaitan sesuai dengan rencana yang mencapai suatu tujuan. 2. Komponen dan saling hubungan antara komponen dan sistem pendidikan. Segenap lingkungan yang berpengaruh terhadap pemrosesan masukan mentah disebut masukan lingkungan. Dari uraian tersebut terlihat bahwa komponen-komponen yang menunjang sistem pabrik meliputi masukan mentah, masukan instrumental, dan masukan lingkungan. Sistem pendidikan dengan sistem lain dan perubahan kedudukan sistem. Di bagian terdahulu digambarkan faktor ekonomi, politik, sosial, budaya dan sebagai komponen masukan lingkungan dari sistem pendidikan. 4. Pemecahan masalah pendidikan secara sistematik. A. Cara memandang sistem. Sebenarnya perubahan cara memandang suatu status dari komponen menjadi sistem ataupun sebaliknya, suatu sistem menjadi komponen dari sistem yang lebih besar, tidak lain daripada perubahan cara memandang ruang lingkup suatu sistem atau dengan kata lain ruang lingkup atau suatu permasalahan. B. Masalah berjenjang. Ilustrasi mengenai cangkupan ruang lingkup masalah yang berbeda-beda seperti telah dikemukakan dapat juga dilihat secara berjenjang. C. Analisis sistem dalam pendidikan. Penggunaan analisis sistem dalam pendidikan dimaksud untuk memaksimalkan pencapaian tujuan pendidikan dengan cara yang efisien dan efektif. D. Saling hubungan antar komponen. Komponen-komponen yang baik menunjang terbentuknya suatu sistem yang baik. Tetapi komponen yang baik saja belum menjamin tercapainya tujuan sistem secara optimal, manakala komponen tersebut tidak berhubungan secara fungsional dengan komponen yang lainnya. E. Hubungan sistem dengan suprasistem. Telah dijelaskan bahwa di dalam suatu sistem, komponen-komponen saling berhubungan dalam ruang lingkup yang besar. Terlihat pula sistem yang satu saling berhubungan dengan sistem yang lainnya. 5. Keterkaitan antara pengajar dan pendidikan. Istilah pengajar dapat dibedakan dari pendidik, tetapi sulit dipisahkan. Jika dikatakan anak diajar menulis yang baik, tetapi terasa sebagai pengajaran, tetapi juga anak dikembangkan kegemarannya untuk menulis yang baik, maka lebih mirip pendidikan. 6. Pendidikan prajabatan dan pendidikan dalam jabatan sebagai sebuah sistem. Pendidikan penjabatan berfungsi memberikan bekal secara formal kepada calon pekerja dalam bidang tertentu dalam periode waktu tertentu seperti STM 3 tahun, Diploma 3 Matematika 3 tahun, ataupun strata 1 jurusan Matematika 4 tahun untuk dibekali menjadi pekerja di bidang teknik guru matematika pada SMP
ataupun guru matematika pada SLTA. 7. Pendidikan formal, non-formal, dan informal sebagai sebuah sistem. Pendidikan formal yang sering disebut pendidikan prasekolah berupa rangkaian jenjang pendidikan yang telah baku mulai dari jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Sementara itu, pendidikan taman kanak-kanak masih dipandang sebagai pengelompokan belajar yang menjembatani anak dalam suasana hidup dalam keluarga dan di sekolah dasar. Biasanya juga disebut pendidikan prasekolah dasar. Bab 3. Landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. A. Landasan pendidikan. Pendidikan adalah sesuatu yang universal dan berlangsung terus tak terputus dari generasi ke generasi manapun di dunia ini. 1. Landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelan masalah-masalah pokok seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan itu diperlukan, apa yang seharusnya menjadi tujuannya, dan sebagainya. Landasan filosofis adalah landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat. 2. Landasan sosiologis. Manusia selalu hidup berkelompok, sesuatu juga yang terdapat pada makhluk hidup lainnya, yakni hewan. Meskipun demikian, pengelompokan manusia jauh lebih rumit daripada pengelompokan hewan. Pada hewan, hidup berkelompok memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Pembagian kerja yang tetap pada anggotanya. B. Ada ketergantungan antara anggotanya. C. Ada kerja sama antar anggotanya. D. Ada komunikasi antar anggota. Dan E. Ada diskriminasi antar individu yang hidup dalam suatu kelompok dengan individu yang hidup dalam kelompok lainnya. Tiga. Landasan kultural. Pendidikan selalu berkaitan dengan manusia, dan setiap manusia selalu menjadi anggota masyarakat dan pendukung kebudayaan tertentu. 4. Landasan psikologis. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia, sehingga landasan psikologis merupakan salah satu landasan yang penting dalam bidang pendidikan. 5. Landasan ilmiah dan teknologis. Pendidikan serta ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai kaitan yang sangat erat. Seperti diketahui, iptek menjadi bagian utama dalam isi pengajaran. B. Asas-asas pokok pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpukan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. 1. Asas Tutwuri Handayani. Asas Tutwuri Handayani yang kini menjadi semboyan Depdikbud, pada awalnya merupakan salah satu dari asas 1922, yakni 7 buah asas dari Perguruan Nasional Taman Siswa. Sebagai asas pertama, Tutwuri Handayani merupakan inti dari sistem Among dari perguruan itu. 2. Asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. 3. Asas kemandirian dalam belajar. Baik asas Tutwuri Handayani maupun belajar sepanjang hayat secara langsung erat kaitannya dengan asas kemandirian dalam belajar. Asas Tutwuri Handayani pada prinsipnya bertolak dari asumsi kemampuan siswa untuk mandiri, termasuk mandiri dalam belajar. Bab 4. Perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. 1. Perkiraan masyarakat masa depan. Perkiraan masyarakat masa depan adalah masyarakat yang akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut: globalisasi, kemajuan iptek, dan menerima arus informasi yang padat dan jelas. 1. Kecenderungan globalisasi. Istilah globalisasi asal kata global, yang berarti secara umumnya, utuhnya, kebulatannya. Makna bumi sebagai satu keutuhan seakan-akan tanpa
tabal batas administrasi negara dunia menjadi amat transparan, serta saling ketergantungan antar negara di dunia semakin besar. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan iptek yang semakin cepat dalam era globalisasi merupakan salah satu ciri utama dari masyarakat masa depan. Perkembangan iptek pada akhir abad ke-20 ini sangat mengesankan, utamanya dalam bidang-bidang transportasi, telekomunikasi dan informatika, genetika, biologi molekul, serta bioteknologi, dan sebagainya. 3. Perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. Salah satu perkembangan iptek yang luar biasa adalah yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi, utamanya satelit berkomunikasi, komputer, dan sebagainya. 4. Peningkatan layanan profesional. Salah satu ciri penting masyarakat masa depan adalah meningkatkan kebutuhan layanan profesional dalam berbagai bidang kehidupan manusia. B. Upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Masyarakat masa depan dengan ciri globalisasi, kemajuan iptek, dan kesempatan menerima arus informasi yang padat dan cepat, dan sebagainya tentulah memerlukan warga yang mau dan mampu menghadapi segala permasalahan serta siap menyesuaikan diri dengan situasi baru tersebut. Kajian selanjutnya adalah 1. Tuntutan bagi manusia masa depan. 2. Utama mengantisipasi masa depan, utamanya yang berhubungan dengan perubahan nilai dan sikap sebagai manusia modern, pengembangan kehidupan dan kebudayaan, serta pengembangan sarana pendidikan. 2. Upaya mengantisipasi masa depan. Kajian tentang upaya mengantisipasi masa depan melalui pendidikan akan diarahkan pada 2. A. Aspek yang paling berperan dalam individu untuk memberikan arah antisipasi tersebut, yakni nilai dan sikap. B. Pengembangan budaya dan sarana kehidupan. C. Tentang pendidikan itu sendiri, utamanya pengembangan sarana pendidikan. Ketiga, hal ini tersebut merupakan titik strategi dalam mengantisipasi masa depan tersebut. Bab 5. Pengertian fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. A. Pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. Perlu pula dikemukakan bahwa pelaksanaan pendidikan dilakukan melalui 3 kegiatan, yakni membimbing, mengajar, dan atau melatih. Ayat 1 Pasal 1 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1889. B. Tripusat pendidikan. Dalam Peraturan Dasar Perguruan Nasional Taman Siswa Putusan Kongres X tanggal 5-10 Desember 1966 Pasal 15 ditetapkan bahwa 1. Lingkungan untuk mencapai tujuan pendidikan. Taman siswa melaksanakan kerjasama yang harmonis antar 3 pusat pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan perguruan, lingkungan masyarakat atau pemuda. 2. Sistem pendidikan tersebut dinamakan sistem tripusat Suparlan di lingkungan keluarga sebagai siswa tinggal di asrama yang dikelola kekeluargaan dengan menerapkan sistem Among, sedangkan pada lingkungan masyarakat, taman siswa menerapkan dengan penekanan penumpukan semangat kebangsaan. C. Pengaruh timbal balik antar tripusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Setiap pusat pendidikan dapat berpeluang memberi kontribusi yang besar dalam ketiga kegiatan pendidikan, yakni pembimbing dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya, 2. Pengajar dalam upaya penguasaan pengetahuan, 3. Pelatih dalam upaya pemahiran keterampilan. Bab 6. Aliran-aliran pendidikan.
A. Aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. Aliran-aliran klasik yang meliputi aliran-aliran empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi merupakan benang-benang merah yang menghubungkan pemikiran-pemikiran pendidikan masa lalu, kini, dan mungkin yang akan datang. B. Dua aliran pokok pendidikan di Indonesia. Dua aliran pokok pendidikan di Indonesia itu dimaksudkan adalah Perguruan Kebangsaan Taman Siswa dan Ruang Pendidikan INS KUU Taman. 1. Perguruan Kebangsaan Taman Siswa. A. Asas dan tujuan Taman Siswa. Perguruan Kebangsaan Taman Siswa mempunyai 7 asas pertujuan untuk menghadapi pemerintah kolonial Belanda serta sekaligus untuk mempertahankan kelangsungan hidup. B. Upaya-upaya pendidikan yang dilakukan Taman Siswa. Peraturan Dasar Persatuan Taman Siswa menetapkan berbagai upaya yang dilakukan Taman Siswa, baik di lingkungan perguruan maupun di luar lingkungan perguruan itu. C. Hasil-hasil yang dicapai. Yayasan Perguruan Kebangsaan Taman Siswa yang didirikan Suwardi Suryaningrat pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta sampai kini telah mencapai berbagai hal seperti gagasan pemikiran tentang pendidikan nasional, lembaga-lembaga pendidikan dari Taman Indra sampai dengan sarjana wiyata, dan sejumlah besar alumni perguruan. 2. Ruang Pendidik INS KUU Taman. Ruang Pendidik INS atau Indonesia Netherlands The School didirikan oleh Muhammad Syafei, lahir di Batam, Kalimantan Barat tahun 1895. Pada tanggal 31 Oktober 1926 di KUU Taman atau Sumatera Barat. INS pada mulanya dipimpin oleh bapaknya, kemudian diambil alih oleh Muhammad Syafei. Dimulai dengan 75 orang murid. A. Asas dan tujuan ruang pendidikan INS KUU Taman. Pada awal didirikan, ruang pendidik INS mempunyai asas-asas sebagai berikut. 1. Berpikir logis dan rasional. 2. Keaktifan atau kegiatan. 3. Pendidikan masyarakat. 4. Memperhatikan pembawaan anak. 5. Menentang intelektualisme. B. Usaha-usaha ruang pendidik INS KUU Taman. Terdapat berbagai usaha yang dilakukan oleh Muhammad Syafei dan kawan-kawan dalam mengembangkan gagasan dan berupaya mewujudkannya, baik yang berkaitan dengan ruang pendidik INS maupun tentang pendidik dan perjuangan bangsa Indonesia. Pada umumnya, beberapa hal yang perlu dikemukakan adalah memantapkan dan memperluaskan gagasan-gagasannya tentang pendidikan nasional, pengembangan ruang pendidik INS, kelembapan sarana atau prasarana, dan lain-lain. Upaya pemberantasan buta huruf, penerbitan majalah anak-anak, dan lain-lain. Bab 7. Permasalahan pendidikan. A. Permasalahan pokok pendidikan dan penanggulangannya. Pada dasarnya ada dua masalah pokok yang dihadapi di dunia pendidikan di tanah air dewasa saat ini. Yang pertama, bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat. B. Jenis permasalahan pokok pendidikan. Pada bagian ini akan dibahas 4 masalah pokok pendidikan yang telah menjadi kesepakatan nasional yang perlu diprioritaskan penanggulangannya. Masalah yang dimaksud yaitu 1. Masalah pemerataan pendidikan. 2. Masalah mutu pendidikan. 3. Masalah efisiensi pendidikan. 4. Masalah relevansi pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya masalah pendidikan. Uraian selanjutnya akan mengemukakan masalah-masalah makro yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya masalah pendidikan, yaitu 1. Perkembangan iptek dan seni. 2. Laju pertumbuhan penduduk.
3. Aspirasi masyarakat. 4. Keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Bab 8. Sistem pendidikan nasional. A. Kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan. 1. Kelembagaan pendidikan. Pendidikan nasional dilaksanakan melalui lembaga-lembaga pendidikan, baik dalam bentuk sekolah maupun dalam bentuk kelompok belajar. A. Jalur pendidikan. Penyelenggaraan Sikdiknas dilaksanakan melalui 2 jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan. 2. Jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak berjenjang dan tidak bersinambungan, seperti kepramukaan, berbagai kursus, dan lain-lainnya. B. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah suatu tahap pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajar. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, Bab 1, Pasal 1 Ayat 5. 1. Jenjang pendidikan dasar. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar. 2. Jenjang pendidikan menengah. Pendidikan menengah yang lamanya 3 tahun sesudah pendidikan dasar diselenggarakan SLTA, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, atau satuan pendidikan yang sederajat. 3. Jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan pengembangan dan atau menciptakan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian. 2. Program dan pengelolaan pendidikan. A. Jenis program pendidikan. Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat atau kekhususan tujuannya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, Bab 1, Pasal 1 Ayat 4 Nomor 2 Tahun 1989. Program pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, dan pendidikan lainnya. Pendidikan umum. Pendidikan umum adalah pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan kekhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan. 2. Pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu. 3. Pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik atau mental. 4. Pendidikan kedinasan. Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai suatu departemen pemerintah atau lembaga pemerintah non-departemen. 5. Pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan khusus yang mempersiap peserta didik untuk dapat melakukan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus atau tentang ajaran agama. Bab 9. Pendidikan dan pembangunan. Esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Menurut paham umum, kata pembangunan lazimnya diasosiasikan dengan pembangunan ekonomi dan industri yang selanjutnya diasosiasikan dengan bangunnya pabrik-pabrik, jalanan, jembatan, hingga kepada pelabuhan, alat-alat transportasi, komunikasi, dan sejenisnya. Pendidikan dan pembangunan masing-masing dalam esensi pembangunan serta antar keduanya. Yang pertama, pendidikan merupakan usaha ke dalam diri manusia
sedangkan pembangunan merupakan usaha keluar dari diri manusia. Yang kedua, pendidikan menghasilkan sumber daya tenaga yang menunjang pembangunan, dan hasilnya pembangunan dapat menunjang pendidikan, pembinaan, penyediaan, sarana, dan seterusnya. B. Sumbangan pendidikan pada pembangunan. Pendidikan sebagai upaya yang bulat dan menyeluruh, hasilnya tidak segera dapat dilihat. Ada jarak penantian yang cukup panjang serta dimulainya proses usaha yang dengan tercapainya hasil. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat pada beberapa segi. A. Segi sasaran, B. Segi lingkungan, C. Segi jenjang pendidikan, D. Segi pembinaan kerja dan sektor kehidupan. C. Pembangunan sistem pendidikan nasional. Pada bagian ini akan dikemukakan dua hal, yaitu mengapa sistem pendidikan harus dibangun dan wujud pembangunan sistem pendidikan. Mengapa sistem pendidikan harus dibangun? Setiap pendidikan selalu berurusan dengan manusia karena hanya manusia yang dididik dan harus selalu dididik. 2. Wujud pembangunan sistem pendidikan. Secara makro, sistem pendidikan meliputi banyak aspek yang satu sama lain bertalian erat, yaitu aspek filosofis dan keilmuan, aspek yuridis dan perundang-undangan, struktur, kurikulum yang meliputi materi, metodologi, pendekatan, orientasi. Demikian itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.